Halo 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 bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Weekend in Taipei, sebuah film baru yang dibintangi dua aktor dari Fast and Furious, yaitu Sung Kang dan Luke Evans ini dibumbui dengan banyak banget aksi-aksi menakjubkan dan mobil-mobil keren. Berkisah tentang, mending gak usah spoiler di awal ya gak sih? Pokoknya seru banget deh ini film. Skuy, langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Berlatar di wilayah Taipei, kita diperkenalkan seorang pejabat yaitu Mamang Han yang berperan sebagai Kwang yang akhir-akhir ini lagi menjalani proses penyidikan. Dia tersangkut kasus dari mulai penipuan pajak karbon, pelanggaran batasan penangkapan ikan, menggelapkan dana desa, EKTP, Formula E, hingga jual beli narkoboy. Thank you. Karena kurangnya bukti tentang transaksi barang haram yang dilakukan Kwang, ditambah lagi para oknum penegak hukum yang dengan mudahnya disogok oleh Kwang yang juga selaku pemimpin dari perusahaan dengan namanya sendiri dibebaskan begitu aja tanpa adanya sanksi. Dan benar aja, dalam mobil Perdana Menteri malah memperingati Kwang agar menjalankan bisnisnya dengan lebih berhati-hati. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang wanita cantik berkacamata hitam bernama Joy lagi memasuki sebuah showroom mobil sport. Di sana pandangan Joy teralihkan oleh sebuah mobil keren Ferrari berjenis 488 Pista Spider berwarna merah. Karena sangat tertarik dengan mobil tersebut, Joy pun mencoba mobil itu. Dengan mesin V8-nya Ferrari 488 Spider yang dikendarai Joy dapat melaju sangat kencang, apalagi dilengkapi dengan mesin turbocharge berkapasitas 3,9 liter, membuat si sales showroom itu ketar-ketir merasakan kengerian berkendara bersama Joy. Setelah mengetes mobil tersebut, Joy langsung membeli mobil itu dan membawanya pulang ke rumah untuk diserahkan pada Kwang. Ternyata Kwang adalah suami dari Joy yang saat ini lagi berulang tahun. Mendapat hadiah seperti itu, Kwang tentu aja merasa sangat senang. Ya siapa yang gak senang coba? Thank you. Dikarenakan berita tentang Kwang viral, anak sematawayang mereka yaitu Raymond segera mengemasi barang-barangnya berniat pergi ke luar negeri. Joy yang gak mau kalau Raymond kabur dan bertindak gegabah mencoba memperingatinya agar berpikir terlebih dulu sebelum bertindak. Raymond yang merupakan pecinta hewan pun tetap kekeh ingin pergi ke luar negeri karena Kwang yang udah melampaui batas dan menangkap lumba-lumba. Di sini lagi dan lagi Joy memperingati anaknya itu agar gak mencampuri urusan Kwang dan fokus aja dengan pendidikannya saat ini. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau Raymond bukanlah anak kandung dari Kwang, melainkan dari mendiang suami Joy yang sebelumnya. Meski ayah kandung Raymond telah tiada, Joy mengingatkan Raymond kalau mereka beruntung karena Kwang mau mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka. You guys got a cigarette? Sementara itu di wilayah Minneapolis, seorang pria bernama John Lawler tiba-tiba dikerumuni oleh para polisi yang akan menangkapnya. Sebelum semua itu terjadi, kepala polisi yang bernama Walker datang dan mengatakan kalau John merupakan seorang anggota DEA yang sengaja ditugaskan untuk menangani sebuah kasus yang sulit dipecahkan. Setelah para polisi itu pergi, Walker meminta John untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi karena rekan John yaitu Santiago terluka cukup parah.
Pada kesempatan itulah John menjelaskan kalau tadi siang semuanya baik-baik aja sampai saat para anak buah Kwang lagi melakukan pengiriman barang seperti biasa. Santiago gak sengaja menjatuhkan lencana kepolisiannya yang membuat para anak buah Kwang tanpa banyak basa-basi langsung menyerang mereka berdua. Saat itulah John berusaha melindungi Santiago karena pria itu gak terlalu pandai berkelahi yang malah membuat John sangat kewalahan. Dan gak cukup sampai di situ aja, anak buah Kwang juga terus-menerus berdatangan. Meskipun John bisa menguasai pertarungan tersebut dan melumpuhkan banyak sekali para anak buah Kwang, John sempat terdesak karena banyaknya para tangkurak itu yang membuat John harus lebih ekstra melawan mereka semua. Kemudian saat John akan menanyai salah satu anak buah Kwang, secara mengejutkan api di restoran itu mulai membesar karena salah satu anak buah Kwang ini sangat susah untuk dipintai keterangan. John yang lagi menyiksa pria itu dikagetkan dengan anak buah Kwang yang lain yang tiba-tiba menembak rekannya sendiri. Untungnya sensor api di restoran tersebut aktif sebelum api semakin menyebar luas, dan itulah kejadian sebelum para polisi datang. Setelah mendengar semua penjelasan dari John, Walker dibawa oleh John untuk melihat isi barang kiriman kelompok Kwang yang ternyata dalam kaleng sarden yang mereka kirimkan terdapat narkoboy dengan jumlah yang sangat besar. But there is still much to be done. Able to recover nearly 400 kilos of heroin. Berita ditemukannya 400 kg narkoboy milik Kwang yang bernilai 3,3 juta dolar atau sekitar 51 miliar rupiah lah mulai menyebar luas di berita. Melihat hal itu, Kwang yang lagi bermain golf begitu marah besar karena kerugiannya malah semakin bertambah. Tapi walau para polisi telah menemukan bukti kuat dari Kwang, mereka tetap belum bisa menangkap Kwang karena Kwang punya pengaruh penting di negaranya. Ya, kalau cuman bukti kayak gitu kan bisa aja si Kwang ini beralibi kalau dia lagi difitnah, ya kan? Malam harinya setelah menemani Raymond hingga tertidur lelap, Joy yang baru aja habis mandi dikagetkan dengan kedatangan Kwang. Pada kesempatan itu Kwang berkata kalau hubungan yang mereka jalani selama ini sepertinya terpaksa dilakukan oleh Joy. Karena itulah Kwang yang gak mau Joy terpaksa menjalani asmara dengannya, meminta Joy agar melupakan mantan suaminya dan mulai membuka hati padanya. Ternyata hubungan percintaan mereka gak seindah yang kita bayangkan, Brad. Ya gitulah, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Beberapa waktu kemudian, John memberi sebuah laporan dari seorang informannya yang menjelaskan kalau Kwang melakukan penangkapan dan pembunuhan lumba-lumba. Tampaknya Walker udah tahu akan hal itu dan berkata pada John kalau informan mereka tinggal di wilayah Taipei. Sayangnya akibat peristiwa sebelumnya, John gak diperbolehkan untuk bertugas dan diistirahatkan sementara. Meskipun John memaksa Walker untuk mau memasukkannya dalam tugas dan pergi ke Taipei menemui informannya, Walker tetap gak mengizinkan John untuk ikut dalam tugas kali ini karena Walker udah menyuruh agen lain untuk menjalankan misi itu. Singkat cerita, John dengan menggunakan identitas palsunya yaitu George pergi ke bandara untuk terbang ke wilayah Taipei. Dalam pesawat itu, John melihat beberapa atlet voli nasional yang akan bertanding. Di sisi lain, Raymond diam-diam masuk ke ruang kerja Kwang seperti lagi mencari sesuatu, dan gak lama dari itu Kwang datang memergoki aksi Raymond. Agar tindakannya gak dicurigai, Raymond berkata kalau dia akan mencari serutan pensil. Sebelum pergi dari sana, pandangan Raymond terpaku pada miniatur badak yang dimiliki Kwang. Why do you hate me so much? Joy yang lagi melihat berita para atlet voli yang akan melaksanakan pertandingan di wilayah Taipei dibuat kaget dengan sosok John yang melintas terekam kamera. Sepertinya ada yang disembunyikan atau ada sesuatu antara Joy dan John.
Kembali ke bandara, John disambut oleh rekannya yaitu Evan yang langsung membawa John menghampiri rekan satu tim mereka yaitu Freddy. Di sini kita bisa tahu kalau Evan dan Freddy sebenarnya adalah agen yang disuruh oleh Walker, tapi mereka diam-diam mengizinkan John untuk ikut dalam bertugas tanpa sepengetahuan Walker. Setibanya di hotel, John membuka barang bawaannya yang merupakan senjata otomatis. Sementara di waktu yang sama, Joy yang lagi menatapi foto dirinya bersama seorang pria hampir ketahuan oleh Kwang. Kwang pun mengajak Joy untuk masuk ke ruangannya dan secara mengejutkan terlihat Raymond lagi dikepret oleh anak buah Kwang yang bernama Bolo. Ternyata akhir-akhir ini Raymond kepergok oleh Kwang melalui kamera pengawas yang tersimpan dalam berangkasnya, di mana Raymond mencuri pembukuan seluruh bisnis penting milik Kwang. Sebenarnya alasan Raymond melakukan itu karena Kwang sengaja membunuh lumba-lumba dan merusak ekosistem laut. Padahal dalam pembukuan itu banyak sekali bukti tentang berbagai transaksi yang dilakukan oleh kelompok Kwang. Kwang yang marah pun menanyakan di mana pembukuan itu, dan agar anaknya gak dibunuh oleh Kwang, Joy kemudian minta Raymond agar memberikan apa yang Kwang mau. Mendengar permintaan sang ibu, Raymond berkata kalau dia telah menyerahkan pembukuan itu pada kenalannya yaitu John. Joy yang gak mau anaknya dalam bahaya mencoba menenangkan Kwang dan mengulur waktu. Melihat Kwang yang luluh terhadap wanita itu, salah satu anak buah Kwang gak sengaja malah menertawakannya, membuat Kwang emosi dan langsung menghajarnya. Gak puas sampai di situ, Kwang juga membunuh anak buahnya itu. Karena Raymond gak kunjung memberikan jawaban, Kwang pun mengancam Raymond agar segera memberitahu di mana pembukuannya itu. Mendengar pembukuan tersebut diserahkan oleh Raymond pada seorang temannya untuk diberikan pada sahabatnya di sebuah hotel, Kwang segera mengerahkan anak buahnya agar pergi ke hotel tempat di mana John berada. Dan benar aja, di waktu yang sama rekan Raymond memberikan pembukuan itu pada kelompok John. Kok bisa kenal sama si John ya, si Raymond ini? Saat Raymond akan dipotong kakinya oleh Kwang, secara gak diduga Joy mengamuk dan membunuh anak buah Kwang. Disitulah Raymond yang berhasil terbebas dari ikatannya pun langsung melumpuhkan Kwang. Setelah memborgol Kwang, mereka berdua pun pergi ke hotel tempat kelompok John berada untuk memperingati mereka. Karena saat ini para anak buah Kwang udah tiba di hotel itu dan akan menghabisi kelompok John. Saat John membuka dan memotret semua isi dari pembukuan Kwang, Bolo bersama kelompoknya udah tiba di depan kamar hotel yang ditunjukkan oleh Raymond. Untungnya Raymond memberikan nomor kamar yang salah, membuat Bolo harus mencari di mana kelompok John berada. What? He lied to us. No here. What? Di sisi lain, akhirnya Joy bersama Raymond udah berada tepat di depan kamar John yang membuat John sekilas mengingat tentang kebersamaan mereka. Mengesampingkan hal itu, Joy meminta John untuk segera pergi dari hotel. How do you know about Kwang? Because I married him. Entah bagaimana caranya John dan Raymond bisa kenal, tapi intinya di sini John yang baru tahu kalau Raymond adalah putra dari Joy begitu kaget. Di tengah perbincangan mereka, secara mengejutkan Bolo bersama kelompoknya udah tiba di hadapan mereka dan langsung menyerang mereka semua. Dan kemudian bukannya melakukan perlawanan seperti Freddy, Evan yang ketakutan mendapat serangan seperti itu malah berniat untuk menyerahkan diri. Hal itu pun membuat kelompok Kwang semakin senang karena mereka bisa membunuh Evan dan memasuki kamar dengan mudah. Sayangnya akibat serangan itu, Freddy ikut-ikutan jadi korban atas kekejaman kelompok Bolo yang wah lah edun pokoknya. Gak mau Joy dan Raymond dalam bahaya setelah Bolo mendapat pembukuan yang mereka cari. John melempar sebuah granat asap pada mereka.
Satu persatu kelompok bolo berhasil dilumpuhkan dan setelah melempar sebuah granat, Joy membawa Joy dan Raymond untuk segera pergi. Sayangnya lagi dan lagi aksi mereka ketahuan oleh kelompok bolo yang langsung mengejar mereka. Gak lama dari itu, para polisi mulai berdatangan ke hotel untuk menangkap para pembuat onar. Di sanalah secara gak diduga Joy menjelaskan pada mereka kalau John adalah ayah dari Raymond dan Raymond adalah anak dari John. Nah, apa saya bilang? Tapi gimana caranya? Ya udahlah, nanti juga kita ngerti. Pokoknya jangan di-skip, oke? Lanjut. Aksi melarikan diri John, Raymond, dan Joy sayangnya diketahui oleh kepala polisi di sana yang segera mengejar mereka. Dalam situasi tersebut, Joy yang punya ide brilian sengaja menyerahkan mobil Ferrari yang dia bawa pada seorang kurir pizza setelah melakukan aksi kejar-kejaran yang begitu edun. Kwang yang mendengar kalau mobil Ferrari kado ulang tahunnya diserahkan pada seorang kurir pizza menyuruh bolo bersama kelompoknya mencari Joy. Di waktu yang sama, Joy dan juga John mencuri sebuah mobil dan melumpuhkan seorang security di hadapan Raymond yang membuat anak itu bertanya-tanya siapa sih sebetulnya orang tuanya itu, kok gege banget. No hospital. Keesokan harinya, John yang terbangun dari tidur setelah semalaman dirawat mendapati kalau dirinya lagi berada di kampung Joy. Setelah memastikan kesehatan John dan Raymond, Joy membawa mereka ke kediaman neneknya yaitu Popo. Raymond yang baru tahu rumah Joy sangat sederhana tampak begitu senang karena sebenarnya itulah kehidupan yang dia inginkan. Gak lama dari itu, sepupu Raymond yaitu Bourne datang menghampiri mereka. I just found out that I have a great grandmother, a cousin. What else aren't you telling me? You're not eating? Not until I get some answers. Saat makan malam tiba, Joy menjelaskan bagaimana dia bisa bertemu dengan John, di mana saat itu setelah kematian ayah dan ibunya, Joy diurus oleh Popo. Demi memenuhi kebutuhannya, selain menjaring ikan, Joy juga membuka sebuah bengkel modifan mobil, hingga di suatu hari Popo mendapati beberapa kilogram narkoboy yang tersangkut di jaring mereka. So Popo refused to allow me near the water. So Bukannya melapor ke polisi, Popo yang gak mau karyawannya dalam bahaya memutuskan menyimpan semua narkoboy-narkoboy yang dia temukan. Dan benar aja, seminggu kemudian si pemilik narkoboy itu yaitu Kwang dan kelompoknya datang ke tempat itu. Tapi saat itu Joy yang panik malah menggaspol mobil, membuat salah satu anak buah Kwang tewas dan pergi melarikan diri. Melihat aksi mengemudi Joy yang begitu gege, Kwang pun kemudian merekrut Joy untuk mau bekerja sama dengan mereka. Karena Popo gak mau uang hasil penjualan narkoboy, sebagai gantinya Kwang selalu mengirim beberapa dus bir pada Popo. Berbulan-bulan kemudian, Joy menjalani pekerjaan di bawah naungan Kwang untuk menjadi seorang kurir narkoboy menggunakan mobil berwarna kuning. Hingga di suatu momen, Joy dikejar oleh seorang pria yang gak lain adalah John yang menggunakan mobil merah. Dan hal itu membuat Joy kehilangan kendali yang mengakibatkan mobil John terbalik. Sejak saat itulah Joy yang tahu kalau John merupakan salah satu klien dari Kwang mulai dekat dan bercerita satu sama lain, hingga perasaan mereka berdua pun gak bisa terbendung dan menjalin sebuah hubungan. Aduh, tapi secara gak diduga suatu hari John mengungkapkan identitas aslinya yang merupakan seorang agen DEA. Gak mau Joy tertangkap, John menyuruh Joy untuk pergi sejauh mungkin dan gak meninggalkan jejak.
Tanpa sepengetahuan John, Joy sebenarnya waktu itu lagi mengandung anak dari John, dan daripada anak itu tahu siapa ayahnya, Joy pun memutuskan untuk menjalin hubungan bersama Kwang dan menikahi pria itu. Seiring berjalannya waktu, Joy mengungkapkan kalau Raymond bukanlah anak dari Kwang, tapi ternyata Kwang gak kaget dan masih mau mengurus Joy dan juga Raymond. Hingga tiba saat Raymond remaja, Joy yang sadar kalau dia gak akan bisa bertemu dengan John, sengaja berbohong dan berkata pada anaknya kalau ayah kandung Raymond yang asli telah tewas. Nah, jadi gitu, Brad. Kembali ke masa sekarang di mana saat itu John yang masih menyukai Joy mengajaknya untuk balikan, dan tentu aja Joy yang juga masih punya perasaan yang sama pun mau-mau aja kembali menjalin hubungan bersama John. Di sisi lain, Kwang yang frustasi mengecek kamar mandi dan menemukan foto-foto Joy yang lagi bersama John masih aja dia simpan. Sadar kalau mereka pasti berada di tempat popo, Kwang pun menyuruh anak buahnya agar membawa kembali Joy dan menghabisi John. Akibat aksi baku tembak tempo lalu, Kwang dipanggil oleh seorang kepala polisi bernama Zen untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Gak mau menjadi tersangka, Kwang hanya menjawab kalau saat itu para anak buahnya lagi berlibur dan dia gak tahu apa-apa tentang kejadian yang menewaskan ke-6 anak buahnya. Dengan dibantu seorang Perdana Menteri di sana yang meyakinkan Zen, Kwang pun berhasil lolos dari tuntutan dan malah membalikan keadaan agar Zen bersama polisi bisa menangkap John yang menculik anak dan istrinya. Kembali ke John dan Joy yang kini lagi menanyai Raymond apakah selain pembukuan itu, Kwang masih punya file atau berkas rahasia lain yang bisa memberatkan hukumannya. Di sanalah Raymond yang teringat dengan miniatur atau patung badak yang sebelumnya dia temukan di meja Kwang, mengatakan kalau sepertinya dalam patung itu tersimpan sesuatu yang bisa mereka jadikan bukti. Hey, don't go too far. Gak lama kemudian John yang lagi menghirup udara segar di luar mendapati beberapa anak buah Kwang yang udah mengetahui lokasi dari mereka. Beruntung sebelum para cucunguk itu menghubungi Kwang, John bisa mengatasi masalah itu. John segera menyuruh Joy untuk pergi karena sebagian anak buah Kwang telah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Sayangnya saat mereka akan pergi, John dan Joy baru ingat kalau Raymond tadi izin untuk pergi main sebentar. Secara mengejutkan, Raymond yang penasaran dan ingin membantu kedua orang tuanya diam-diam kembali ke rumah Kwang untuk mengambil patung badak milik Kwang. Saat Raymond mencabut cula dari patung badak itu, terdapat sebuah flash disk tersembunyi milik Kwang, tapi gak lama kemudian Kwang datang memergoki aksinya. It's me, Kwang. Setelah menangkap Raymond, Kwang menghubungi Joy dan berkata kalau Raymond udah berada di tangannya. Mendengar hal itu, John yang gak mau anaknya dalam bahaya pun mengajak Kwang bernegosiasi. Tawaran itu pun tentu disetujui oleh Kwang asalkan John mau menyerahkan Joy dan mengorbankan dirinya. What are you doing? You said you would do anything to protect our son, so would I. Melihat pengorbanan dari John, Joy tampak terharu karena John bisa aja membahayakan nyawanya demi keselamatan Raymond dan juga dirinya. John yang menyayangi mereka berdua pun berkata pada Joy kalau dia pasti baik-baik aja. Amin. Singkat cerita, di titik pertemuan, Kwang dan anak buahnya menghampiri John yang kini lagi berjalan bersama Joy. Sebelum mereka bernegosiasi, Kwang sejenak menceritakan flashback di mana saat itu Joy yang babak belur dihajar oleh anak buahnya, diajak bekerja oleh Kwang yang kasihan melihat wanita cantik itu bercucuran darah dan hidup sengsara. Semenjak Joy bekerja padanya, hidup Joy dan Popo terjamin karena Kwang selalu menafkahi dan memberi bonus pada mereka. Tapi saat ini Joy yang udah dia nafkahi malah berani berkhianat. Iya sih, bener ya si Kwang mah. It's a new deal now.
Meski seperti itu, Kwang yang masih tetap cinta dan sayang pada Joy minta wanita itu untuk mau kembali kepadanya. Saat Joy berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan para anak buahnya akan membunuh John, tiba-tiba John yang GG dapat merebut senjata mereka dan membalikan keadaan, membunuh para anak buah Kwang. Gak hanya itu aja, John dengan gercep dapat menembak Bolo yang lagi mengemudikan mobil Kwang. Melihat John yang berlari mengejar, Kwang pun segera mengambil alih kemudi, menggaspol mobilnya secepat mungkin. Tapi di sebuah persimpangan jalan, John yang mengejarnya dengan berjalan kaki dapat menghentikan Kwang. John yang ingin menangkap pejabat korup itu kemudian mencari Kwang yang telah kabur melarikan diri. Di tengah kebingungan, John yang melihat seorang wanita menjatuhkan popcorn segera masuk ke dalam sebuah bioskop yang pada akhirnya John bisa berhadapan dengan Kwang. You're under arrest. It has nothing to do with your fishing quest. Kwang langsung menantang John agar bertarung 1 lawan 1 tanpa senjata dan langsung disetujui oleh John. Bukannya pergi seperti para pengunjung lain, sepasang lansia di sana malah asik menyaksikan pertarungan itu. Hingga pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh John yang langsung mengerahkan para polisi agar menangkap Kwang. Kwang pun gak bisa berkutik karena John telah menyerahkan semua bukti kuat agar bisa menangkap Kwang. Gak lama kemudian di kantor polisi setempat, John dihubungi oleh Walker yang marah karena John gak menuruti perintahnya. Demi keselamatan John karena dia telah mengungkap kasus besar Kwang, Walker meminta John untuk pergi mengasingkan diri selama bertahun-tahun lamanya dan dihilangkan dari daftar kepolisian. You like it? Beberapa waktu kemudian di negara Perancis, tepatnya di Paris, terlihat kini John, Joy, dan Raymond menjalani hidup damai tentram tanpa adanya masalah. Saat Raymond pergi untuk membawakan mereka kue, secara gak disangka Joy memberikan sebuah alat tes pack kehamilan pada John yang ternyata Joy sekarang lagi mengandung anak dari Kwang. Waduh, gimana dong? Tapi ternyata John gak memperdulikan hal itu dan sangat senang mendapat kabar kehamilan Joy. May I please you? Hell yeah. 9 bulan kemudian, Joy akhirnya melahirkan seorang anak lucu yang disambut bahagia oleh Raymond dan juga John. Seperti ucapannya, John akan menjaga dan merawat anak itu sebagaimana anak kandungnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, harusnya sih ini film judulnya Fast and Furious Han and Show, ya kan? Betul nggak? Setuju nggak? Oke, karena saya mau menyamar sebagai kurir pizza biar dapat Ferrari, maka langsung aja ya. Oke, bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. They feeling I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb.